Percobaan Michelson-Stahl merupakan studi ilmiah inovatif yang dilakukan pada tahun 1958 oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Percobaan ini memberikan bukti kuat yang mendukung teori replikasi DNA semi-konservatif yang diajukan oleh James Watson dan Francis Crick. Pembelahan DNA ini dinamakan replikasi DNA. Ada banyak hipotesis lain yang menjelaskan sifat replikasi DNA, tetapi eksperimen Michelson-Stahl paling menonjol karena mendukung hipotesis Watson dan Crick yang sudah ada. Pertama itu hipotesis dispersi. Hipotesis ini didasarkan pada model yang diajukan oleh Max Delbrück, seorang ahli biofisika Jerman-Amerika. Ia memperkenalkan konsep fisika pada tingkat molekuler dalam biologi. Menurut hipotesis dispersif, DNA induk dicerna menjadi sekitar 10 segmen atau lebih. Hipotesis konservatif. Hipotesis ini menganggap DNA sebagai pola secara keseluruhan. Protein histon mengikat DNA dan berputar mengelilingnya menghasilkan salinan DNA baru. Ketiga hipotesis tersebut dinilai oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Mereka melakukan eksperimen di California. Karena eksperimen mereka sangat didasarkan pada penelitian dan hipotesis Watson dan Crick, mereka menyadari bahwa DNA tersusun dari nukleotida. Nukleotida ini selanjutnya tersusun dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan yang terpenting adalah basa nitrogen. Basa nitrogen hadir dalam setiap nukleotida DNA. Semua basa yang hadir dalam nukleotida tersebut memiliki nitrogen. Mereka menyadari bahwa akan sangat membantu untuk menandai DNA induk. Mekanisme yang diikuti oleh Michelson dan Stahl. Percobaan dimulai dengan persiapan media kultur untuk bakteri. Mikroorganisme yang dipilih adalah E. coli. Media kultur terdiri dari NH4 klorida dan isotop nitrogen 15N. Isotop nitrogen ini memiliki berat molekul lebih tinggi daripada isotop nitrogen normal 14N. Ketika E. coli dibiarkan tumbuh dalam kultur yang mengandung isotop nitrogen dengan berat molekul tinggi, bakteri tersebut mulai memasukkan 15 atom nitrogen N ke dalam DNA-nya. Jadi setelah beberapa generasi, DNA bakteri yang tumbuh dalam kultur 15N menjadi lebih padat daripada bakteri normal yang tumbuh dalam kultur normal. E. coli lainnya tumbuh dalam media kultur normal yang mengandung isotop nitrogen umum, nitrogen 14N. Dengan demikian, DNA kultur bakteri ini kurang padat dibandingkan media kultur 15N. Setelah menyelesaikan cukup banyak generasi, mereka memindahkan bakteri dari media 15N ke media 14N. Mereka membiarkan bakteri yang mengandung 15N dalam DNA mereka tumbuh dalam kultur yang mengandung nitrogen 14N. Mereka memperoleh DNA dari campuran tersebut dan melarutkannya dalam larutan yang mengandung kalsium klorida. Kemudian mereka mensentrifugasi campuran ini dengan kecepatan tinggi, yaitu menggunakan teknik ultrasentrifugasi. Karena DNA dengan isotop 15N lebih berat, DNA tersebut akan berada di bagian bawah tabung. Di sisi lain, DNA dengan isotop nitrogen 14N akan berada di bagian yang lebih tinggi di dalam tabung. Akan tetapi, jenis DNA juga ditemukan di antara bagian yang lebih tinggi dan bagian bawah tabung. Kedua ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa jika hipotesis konservasi benar, maka akan ada DNA dengan hanya 2 kepadatan, karena DNA induk akan mempertahankan integritasnya dan melahirkan untai anak baru. Namun mereka menemukan 3 jenis kepadatan DNA dalam percobaan mereka.
Percobaan ini merupakan tonggak penting dalam biologi modern karena pada masa itu fisika atom pertama kali diterapkan dalam studi biologi. Michelson dan Stahl menghasilkan 3 hasil utama. DNA terdiri dari 2 untai yang didasarkan pada model Watson dan Crick. Jika DNA induk memiliki 2 untai, maka masing-masing untai bertindak sebagai cetakan dan mempertahankan integritasnya serta membentuk untai anak. Dengan demikian, semi-konservasi terbukti setiap untai DNA induk dimiliki oleh 2 DNA anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga mekanisme konservasi yang paling tepat adalah semi-konservatif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.